Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali membaca kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Kita di pembahasan tentang bagaimana wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan proses wahyu yang pertama turun ketika terjadi di Gua Hira. Kemudian apa yang terjadi setelah itu, Nabi merasa ketakutan. Kemudian nanti kita lanjutkan berkaitan wahyu sempat terputus lalu nanti datang kembali. Dan di situ nanti ada kisah jemaah ya, dalam hadis ini dijadikan dasar oleh orang-orang orientalis atau termasuk orang-orang Syiah di dalamnya, yang intinya mencela Islam, di mana katanya Nabi saat wahyu putus beliau seolah-olah ingin bunuh diri. Dan nanti kita akan kaji, kita akan bantah bahwa dalam hadis itu hadis Bukhari ya, hadis Bukhari diriwayatkan secara mu'allaq tanpa menyebutkan sanad secara lengkap, dan itu ada yang sahih ada yang dhaif. Jadi tidak setiap hadis dalam Bukhari harus sahih. Jadi khususnya yang diriwayatkan secara mu'allaq nanti akan kita kaji insyaallah. Pada pembahasan kemarin mungkin kita akan ambil beberapa faedah yang terluput pada jemaah berkaitan tentang yakni turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Dan wahyu itu turun kepada Nabi macam-macam bentuknya ya. Yang pertama, wahyu turun, bentuk wahyu itu contohnya yang pertama adalah dia ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Ya, inilah permulaan wahyu yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, awal ma yubdi'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Awal permulaan wahyu yang datang kepada Nabi itu adalah mimpi yang benar. Fi naum, dalam tidurnya beliau. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subhi. Tidaklah wahyu itu, yakni beliau bermimpi maka beliau melihat seperti fajar subuh, jadi kenyataan. Ya. Terus yang kedua, bentuk wahyu itu bisikan yang disampaikan oleh malaikat ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna ruha al-qudusi nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha. Kata Nabi, sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni Jibril, malaikat Jibril, nafasa fi raw'i, beliau itu meniupkan ke dalam kalbuku, yakni mewahyukan. Di antara wahyu itu bunyinya adalah bahwa lan tamut, anna nafsan lan tamut, bahwa seseorang tidak akan meninggal hatta tastakmil ajalaha, sehingga memang ajalnya itu sudah habis, tastawiba rizqaha, dan rezekinya memang sudah sempurna. Jadi tidak boleh ada orang Islam yang meyakini kalau ada orang misalnya mati bunuh diri, dia bilang apa? Oh, ini sebenarnya belum waktunya mati ini. Ya, ini belum waktunya mati, cuman dia bunuh diri, dia segerakan. Tidak, memang waktunya mati, ajal memang habis, namun dengan cara bunuh diri gitu. Bunuh diri. Ya. Jadi jangan sampai seolah-olah kalau orang mati bunuh diri, seolah-olah belum waktunya lalu dia habisi sendiri nyawanya misalnya, tidak. Kemudian wastasto'iba rizqaha, dan memang kalau rezekinya sempurna, artinya sudah diberikan semua. Jadi tidak boleh kita ragu dengan yang namanya rezeki. Pokoknya kita selama hidup Allah pasti memberi rezeki. Kalau Allah berhenti memberi rezeki kalau kitanya memang
sudah jatah hidup ini habis. Itu. Maka kata Nabi, fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki dalam mencari rizki, yakni perbagus dalam mencari rizki, yakni jangan sampai yang haram. Karena para jamaah, orang korupsi itu rizki. Korupsi 100 juta. Seandainya tidak korupsi pun dia akan dapat 100 juta sebenarnya. Cuman sayang dia keburu-buru gitu dengan yang haram. Sabar, tunggu sampai dia dapat gitu jemaah yang halal. Ajibul fi talab. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ar rizqi. Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian itu yakni an yatlubahu bima'siyatillah, untuk menjempunya dengan maksiat. Jangan, sabar dengan yang halal gitu jemaah. Sampai Allah nanti akan menganugerahkan rezeki yang banyak. Ya. Innallaha ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya tidak bisa diraih apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan. Ya, kalau kita ingin suatu hal yang berkah, suatu hal kebahagiaan, ya, yang ada di sisi Allah berupa rezeki dan semisal, raihnya dengan ketaatan. Raihnya dengan ketaatan. Yang berikutnya malaikat, yakni cara wahyu itu datang kepada Nabi, malaikat datang kepada Nabi dalam wujud manusia. Ini para sahabat pun terkadang bisa melihat. Seperti hadis Jibril ya, ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, datang malaikat Jibril ya. Nah, ini datang malaikat Jibril kepada Nabi dalam bentuk manusia. Tentunya malaikat Jibril kalau berbentuk manusia ini nanti bentuknya yang paling baik. Ya, yang paling ganteng, paling baik. Maka sering malaikat Jibril kalau berbentuk wujud itu dengan berbentuk wujud kadang dengan sahabat yang ganteng di antara mereka, yaitu Dihya al-Kalbi ya. Ini sahabat yang tampan, merubah wujud seperti itu. Yang berikutnya wahyu turun, dan ini yang paling yang dirasa paling berat oleh Nabi. Yang turun dalam bentuk suara seperti suara yang keras seperti gemerincing rantai yang digesekkan di batu. Nah, ini kondisi yang paling berat dialami Nabi. Sampai-sampai Nabi itu mengalami hal aneh. Kadang berkeringat dengan deras padahal tidak sedang olahraga atau tidak sedang melakukan aktivitas capek ya, tapi berkeringat, bercucuran keringat Nabi. Kalau Nabi sedang di atas onta, itu onta tiba-tiba menderum. Kalau datang wahyu berbentuk seperti ini. Ya. Terus berikutnya kadang wahyu turun bersama malaikat yang wujud aslinya itu wujud aslinya malaikat Jibril. Dan ini terjadi 2 kali kepada Nabi SAW. Salah satunya adalah ketika Nabi menjalani Isra Mi'raj, ya, yang sekarang banyak diperingati oleh saudara-saudara kita. Ya, para ulama khilaf itu kapan terjadinya itu. Cuman diyakini bulan Rajab. Hatta lahirnya Nabi SAW kan, para ulama juga beda pendapat tentang apakah bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab, bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Menunjukkan memang tidak pernah diperingati gitu oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya, oleh imam yang 4 gitu lah jemaah. Kita ini kalau mau jujur beragama, cukuplah ikuti imam 4 saja. Imam Syafi'i saja ikuti, insya Allah selamat. Ikuti Imam Syafi'i sampai mati, selamat insya Allah. Imam Syafi'i melakukan, tidak merayakan hal-hal gitu, tidak ada. Imam Syafi'i merayakan. Jadi kita beragama ikut Imam Syafi'i, ya udah selamat dunia akhirat insya Allah. Karena Imam Syafi'i ahli ilmu, ulama, termasuk di antara ulama salaf. Imam Syafi'i itu harus kita ikuti gitu. Ya. Taib. Terus yang terakhir, wahyu itu bentuknya turun kepada Nabi adalah Allah berbicara langsung. Jadi ternyata Nabi Musa digelari kalimullah, kalimur rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ya karena memang itu diantara mukjizatnya yang terkenal atau yang paling dikenal. Adapun Nabi Muhammad SAW, ini biasa juga diajak bicara oleh Allah langsung. Hanya saja karena Nabi itu mukjizatnya banyak sekali, ribuan mukjizat Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi yang lain, sehingga tidak ada diistilahkan, dikenalkan dengan salah satu bentuk mukjizat tersebut. Karena mukjizat Nabi yang paling agung adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi yang paling agung Al-Quran. Kenapa paling agung?
Karena Al-Quran itu mukjizatnya abadi. Mukjizat nabi-nabi yang lain, jemaah, ketika para nabi itu meninggal, mukjizatnya pun hilang. Nabi Isa punya mukjizat, Nabi Musa ada 9 mukjizat. Ketika meninggal Nabi Isa, meninggal Nabi Musa, mukjizatnya pun hilang dengan sendirinya, dengan meninggalnya Nabi. Adapun Nabi Muhammad meninggal, mukjizatnya abadi, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah membaca kalamnya Allah, adalah orang yang diberkahi. Jemaah, orang yang diberkahi. Nah, kemudian kita ambil pelajaran terakhir, kita simpulkan tentang wahyu turun. Ini pelajaran yang kemarin, jemaah, pelajaran yang bulan lalu. Pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama bahwa Nabi itu tidak mencari-cari wahyu, jemaah. Sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Sina, bahwa kata Ibnu Sina bahwa wahyu itu bisa diusahakan. Ini kita dengan cari-cari wangsit di mana gitu, di gua, menyendiri di gua gitu. Jadi Nabi itu tidak cari-cari wahyu. Justru Nabi yang diberi wahyu, bahkan ketika wahyu turun Nabi sendiri takut gitu. Jadi tidak mencari-cari wahyu. Yang kedua terkait Khadijah kemarin, yakni urgensi peran istri yang salihah. Maka laki-laki kalau mencari istri ini penting, jangan keburu-buru. Cari istri yang salihah. Istri yang salihah itu seperti Khadijah, bagaimana bisa menenangkan suami, berjamaah. Itu luar biasa. Yakni perhiasan dunia yang paling berharga itu bukan mobil mewah, bukan rumah megah, bukan. Kita walaupun miskin tapi punya istri yang solehah, luar biasa nikmat hidup ini. Walaupun makan dengan nasi sambal gitu, jemaah, anggaplah jenengan miskin gitu tapi istri itu baik, masya Allah. Istri perhatian kepada suaminya, masya Allah, menenangkan suami. Kalau suaminya miskin pun sabar, mas, namanya rezeki, insya Allah Allah beri mudah. Masya Allah, bukan malah nuntut istri itu. Sampai masih apa tuh mas, para rumah tangga 10 tahun gak tahu sampai apa-apa. Iki ciri-ciri istri calon api neraka yang gitu tuh. Jadi tidak ada syukurnya kepada suami. Jemaah. Jadi nikmat loh. Maka jenengan yang punya istri salihah, ini jadikan saja hiburan. Artinya ketika jenengan susah, bagaimana, ingat jenengan punya harta berharga, punya perhiasan terindah. Sebagaimana kata Nabi apa? Dunia ini mata. Wa khairu mata'ihal maratu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan terindah bukan kendaraan, bukan rumah, bukan anak, hatta bukan. Maka ketika ada seorang suami punya istri yang salihah, walaupun tidak punya anak, tetap bahagia, tidak masalah. Allah anugerahi anak, walhamdulillah, tidak pun, yang penting kita punya istri yang salihah. Jadi bagaimana saat itu Khadijah membuat Nabi SAW membuat tenang, padahal Nabi dalam kondisi saat itu sangat-sangat gelisah dengan turunnya wahyu tersebut, dan pelajarannya adalah bahwa orang yang selalu melakukan kebaikan, kebaikan karena Allah, niscaya Allah tidak akan menghinakan, menyengsarakannya. Sebagaimana ini kata Khadijah kan kepada Nabi SAW. Kata dia, fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkanmu selamanya. Karena apa? Kata dia, karena demi Allah, innaka latasilu rahim. Engkau suka menyambung kekerabatan, tasdukul hadis. Engkau yang suka berkata jujur, wa tahmilul qalla. Engkau yang suka membantu orang yang tidak bisa mandiri, membantu orang, taqsibul ma'dum. Orang yang suka membantu orang-orang yang mandiri, yang sedih, yang susah. Wa taqrid dhaib, memuliakan tamu, tu'inu 'ala nawaibil haq, suka nolong orang-orang yang terkena musibah. Ini di sini Khadijah mengatakan demikian kepada Nabi agar Nabi tenang, agar Nabi tenang. Maka ini juga faedahnya, kalau orang berbuat baik, niscaya Allah akan menjaganya. Ya jemaah, nah, ingat hadis Nabi, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dalam kondisi-kondisi saat bahaya dan semisal,
dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dari bala, maka berbuat baik berjamaah, baik kepada Allah, bertakwa ataupun kepada manusia. Maka disebutkan kata Nabi, sanai'ul ma'ruf taki masari as-su. Perbuatan kebaikan itu mencegah kejadian buruk. Wa sadaqatus sir, dan sedekah yang tersembunyi, tudfi'u ghadabar rabb, akan memadamkan murkanya Allah. Wasilaturahim, dan menyambung kekerabatan, tazidu fil umur, menambah usia. Jadi orang yang mendapatkan, yakni orang suka berbuat baik demikian, Allah akan jaga, ya. Dan juga para ulama mengatakan orang yang mendapatkan, kalau ingin mendapatkan husnul khotimah, kalau ingin husnul khotimah berjamaah, hendaklah dia banyak berbuat baik kepada orang, kepada tetangga khususnya. Ya jemaah, itu tetangga itu yang paling pertama. Kita kadang-kadang dengan tetangga tidak tahu namanya loh. So, udah puluhan tahun bertetangga, nggak kenal loh namanya siapa, Pak siapa. Bu, itu loh rumahnya ini di mana ya? Oh, saya rumah, ya, nggak tahu siapa ya, Pak siapa ya. Iki loh Bu, Pak Joko Suranto. Joko Suranto sopo yo? Ternyata tetangga dia loh Pak. Ditanya sama orang, ada tamu nanya nggak kenal, subhanallah. Joko Suranto tetangga nih ternyata. Itu kan keterlaluan. Hatta walaupun tetangga kita kafir jemaah, tetangga kita namanya Cek Cuan Coy misalnya, harus tahu, ya, ya kan, tetangga kita menunjukkan memang orang ini baik gitu loh jemaah. Berarti faedahnya lagi boleh memuji orang lain di hadapannya kalau ada maslahat, ya. Tapi hukum asalnya nggak boleh lo memuji kalau nggak ada maslahat, nggak boleh. Memuji itu dilarang. Kamu baik, kamu begini, kamu begitu, kamu pintar, kamu nggak boleh. Nabi SAW melarang memuji orang di hadapannya. Tapi kalau kemaslahatan seperti Khadijah memuji Rasul, dalam rangka apa ini jemaah? Dalam rangka apa? Khadijah memuji Rasul untuk menambah semangat. Maka orang yang mungkin sedang dalam keadaan down, dalam keadaan sedang terpuruk mungkin, tidak apa-apa kita puji. Sabar ya akhi, alhamdulillah antum orang baik. Insya Allah Allah beri jalan keluarnya ya akhi. Sabar, antum sabar. Kena musibah sekarang, antum sabar. Gitu, karena antum orang baik begini. Bahkan orang yang mau mati, tidak apa-apa kita sebutkan kebaikan-kebaikannya agar dia timbul harapannya kepada Allah. Orang mau mati loh Pak. Jangan ditakut-takuti orang mau mati itu. Jangan, kamu ini banyak dosa loh, kamu dipir, coba eling-eling ono. Kamu lo dosamu akeh sampai kamu nggak wedi tahu saiki kondisi koyong ini, aku mau mati ki kondisi ini. Jangan, tapi insya Allah antum penuntut ilmu, antum ahli sunnah, antum tidak berbuat bina selama ini, maka berharaplah apa yang ada pada sisi Allah. Gitu. Jadi memuji itu tidak boleh. Ya, kata Nabi, idza ra'aitumul madahin, kalau kau lihat ada orang muji-muji, maka fahsu fi wujuhimut turab, maka taburkan ke wajahnya tanah, taburkan. Nabi juga mengatakan dabhur rajul, menyembelih orang, gitu ya, atuzkiyahu fi wajhihi, yakni ketika kamu memujinya. Jadi engkau memuji orang seolah-olah engkau telah menyembelihnya gitu. Jadi ini dilarang tapi dibolehkan dalam kondisi seperti apa yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran dari pembahasan kemarin, bagaimana Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal ketika disampaikan kabar gembira kepada beliau, Waraqah seorang lelaki saleh yang berilmu. Waraqah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun membawa yang kau bawa ini Muhammad kecuali pasti engkau akan dimusuhi. Maka apa pelajarannya bahwa dakwah kepada kebenaran itu pasti memiliki musuh para jemaah. Dan musuh tidak harus orang kafir, hatta orang Islam sendiri memusuhi dakwah ini. Ketika orang Islam yang suka berbuat syirik, umat Islam yang suka berbuat bid'ah, ketika kita mendakwahkan tauhid, ketika kita mendakwahkan sunnah, pasti mereka akan membencinya. Mereka akan membencinya. Karena kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum, ya, ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuhnya yang terdiri dari setan dan manusia atau jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul ghurura. Yani mereka saling membisikkan antar mereka, saling
berbisik-bisik, membuat provokasi untuk menghalang-halangi dakwah. Sehingga ada kejadian kan, pengajian dibubarkan, pengajian dilarang-larang dan semisalnya. Itu bagian daripada yang wajib kita untuk bersabar dalam menghadapi sikap saudara-saudara kita, atau juga orang kafir yang memusuhi dakwah, bersabar dalam dakwah. Ya. Baik. Terus faedah berikut lagi bahwa kecintaan kepada tanah air ini hal yang wajar dan dibolehkan. Yani ketika dikatakan bahwa kamu akan diusir, kata Waraqah kepada Nabi kan, akan diusir. Nabi sempat kaget, terheran-heran. Dan ini juga disebutkan, ya, disebutkan oleh Waraqah. Jadi kepada Nabi, sungguh la tukadzibannahu wa la tu'dhiyannahu wa la tukhrijannahu. Sungguh kaumnya nanti akan mendustakan Muhammad, akan menyakiti Muhammad, akan mengusir Muhammad. Dan Nabi ketika diusir merasa kaget, karena wajar, beliau sangat cinta dengan kampung halamannya. Demikian pula kita berjamaah. Yani yang namanya cinta kepada negeri kita, cinta kepada tanah air kita, cinta kampung halaman kita, itu hal yang tabiat. Sebagaimana kita cinta harta, cinta anak, cinta istri, wajar jemaah. Jangan sampai dicela orang-orang yang mengatakan cinta kepada negerinya. Dan hakikat cinta kepada negeri adalah dengan kita membangun negeri dengan kebaikan, bukan dengan slogan-slogan omong kosong, ya. NKRI harga mati, tapi kelakuan merusak negeri. NKRI harga mati, apa itu? Ya. Kita berbuat kebaikan, menebarkan dakwah, berbuat amal kebaikan, itu tanda kita cinta kepada NKRI ini. Nah, lalu ketujuh, Waraqah bin Naufal ini laki-laki yang pertama kali berarti memeluk Islam, ya, laki-laki yang pertama masuk Islam gitu sebelum Nabi berdakwah, ya kan? Sebelum Nabi berdakwah kan baru terima wahyu saja, Waraqah langsung kan beriman istilahnya. Adapun Abu Bakar Siddiq adalah laki-laki yang pertama masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Itu bedanya antara Waraqah dengan Abu Bakar. Kemudian yang kedelapan, bahwa menyebutkan aib seseorang bukan dalam rangka mencela tidaklah termasuk ghibah. Tidak termasuk ghibah. Ya. Ketika disebutkan bahwa Waraqah adalah orang yang tua renta dan telah buta, nah itu bukan termasuk ghibah. Ciri-ciri itu bukan untuk mencela. Li ta'rif itu boleh. Makanya kata Imam Nawawi, ghibah itu boleh dalam 6 hal. Salah satunya li ta'rif. Tapi kalau untuk mencela nggak boleh. Termasuk ngomong Pak Gendut, ya itu nggak boleh loh Pak. Ngomong Pak Gendut, Pak Muhammad Singdi, Muhammad Singdi loh. Sini Sendut, Pak Gendut, nggak boleh. Tapi kalau sudah dikenal dengan itu, ya, itu Pak Muhammad yang buta, Pak Muhammad yang buntung, Pak Muhammad yang gendut, Pak Muhammad yang botak misalnya, tidak masalah kalau memang untuk mentakrif, untuk mengenalkan, ya, untuk pengenalan. Karena Muhammadnya ada berapa? Ada banyak gitu. Atau Pak Joko yang mana? Itu ada Pak Joko sing gendut, Anda apa-apa. Ya. Termasuk Pak Jenggot. Ini sampai loh ngomong jenggot dalam rangka menghina gitu, enggak. Tapi untuk membedakan, karena Pak Joko ada 2, Joko yang jenggotan dan Joko yang cukur jenggot. Ini Pak Joko sing mana nih? Ini loh Pak Joko sing jenggotan Pak. Berarti Pak Joko yang yang itu. Jangan untuk menghina maksudnya. Ya. Terus berjamaah, apa faedah ketika Nabi mengatakan dipeluk malaikat Jibril kemarin, ya, waktu pembahasan bulan lalu, Nabi mengatakan ma'ana biqari. Nabi nggak mengatakan lam akro, aku tidak baca, tapi aku nggak bisa baca sama sekali. Ini maksudnya Nabi itu memang nggak bisa baca sama sekali, buta huruf. Dan ini bukan penghinaan kepada Nabi, justru mukjizat. Karena kalau Nabi bisa baca tulis, berarti nanti ada celah orang-orang musyrik untuk menuduh Quran ini buatan siapa? Buatan Rasulullah. Tapi ketika Nabi nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, justru ini mukjizat, ya, ini mukjizat. Maka Nabi mengatakan ma'ana biqari. Terus malaikat Jibril memeluk Nabi, mendekap dengan keras kan, lalu Nabi melepaskan kembali.
dilepaskan kembali, peluk erat lagi, dilepaskan sampai 3 kali. Ini faedahnya para jamaah. Faedahnya ingin menegaskan kepada Nabi bahwa ketika itu beliau sedang dalam keadaan sadar, terjaga, itu bukan mimpi gitu, bukan sedang mimpi. Ya. Karena beliau ini kan 6 bulan sebelumnya beliau sering melihat halal menakjubkan gitu yang nyata dalam mimpi-mimpi beliau. Ini juga termasuk wahyu. Itu termasuk wahyu. Nah, mungkin itu diantara faedah. Kita masuk sekarang pembahasan terputusnya wahyu para jemaah. Ya, dibuka di halaman halaman 74 ya. Yani fatratul wahyi summa audatuhu. Masa terhentinya wahyu lalu kembalinya lagi wahyu. Wa kana al-wahyu qad fatara wa anqata'a ba'da awwal. Betul ya yang ini ya, yang belum? Baik. Wa kana al-wahyu qad fatara wa anqata'a ba'da awal nuzulihi fi ghari Hira. Setelah wahyu pertama turun di Hira, maka wahyu sempat terhenti, terputus. Ya. Kama sabaqa wa dama hadzal inqita' ayyaman. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan masa terhenti waktu ini berlangsung ayyaman, beberapa hari. Waqad aqaba dzalika fin Nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatal kabbati wal huzni. Hal ini menyebabkan Nabi mengalami kesedihan dan kemurungan yang mendalam dengan sebab terputusnya wahyu. Nah, di posisi inilah ada riwayat dalam hadis Bukhari bahwa sampai-sampai Nabi merasa ingin naik gunung dan ingin menjatuhkan diri untuk bunuh diri. Nah, perhatikan, itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama tidak ada penyebutan itu. Baru riwayat yang kedua ada penyebutan, dan ternyata yang benar yang tidak ada penyebutan membunuh diri. Seandainya riwayat Nabi membunuh diri pun benar para jemaah, itu tidak menunjukkan berarti kehinaan bagi beliau, justru menunjukkan beliau manusia. Rasa takut beliau itu menunjukkan berarti beliau manusia, sebagaimana Nabi Musa juga rasa takut ketika mendapat wahyu. Ya jemaah, manusia biasa. Menunjukkan Nabi Musa dan seluruh nabi lainnya adalah manusia biasa yang sama halnya kayak kita, punya rasa takut. Bahkan Nabi Musa ketika tongkatnya berubah jadi ular, bagaimana Nabi Musa? Takut Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula rasa gelisah Nabi seperti ini ketika ingin bunuh diri, seandainya benar, maka itu menunjukkan berarti Nabi terjaga, terpelihara, karena setiap kali katanya dijaga oleh malaikat Jibril. Ya. Walakinil maslahatu kanat fi hadzal inqita', namun terdapat maslahat ya, atau hikmah maslahat dengan terputusnya wahyu, yaitu apa? Faqad dhahaba anhu raw', ketakutan Nabi hilang ya, jadi ada rasa tenang dulu. Wa tasabbata min amrihi, sehingga Nabi menjadi yakni merasa kuat, teguh. Wa tahayya lihtimali misli ma sabaqa hina ya'ud, sehingga menjadi siap ketika wahyu nanti datang kembali. Wa hasala lahu at-tashawuf wal intidar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal itu terputusnya wahyu, Nabi merasakan tasyawuf. Sebenarnya mungkin ini bukan tasyawuf tapi tasyawuqu, pakai qaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam cetakan ini tasyawufu, tasyawuqu yakni kerinduan ya, tasyawuq itu kerinduan, wal intidar dan penantian. Wa akhadha yartakibu maji'al wahyi maratan ukhra, sehingga Nabi pun menanti-nanti, menunggu-nunggu kedatangan wahyu berikutnya. Jadi awalnya takut, setelah terputus Nabi malah bagaimana jemaah? Malah Nabi sekarang kangen, pengen datang ya, pengen ketemu lagi malaikat Jibril. Makanya wa kana sallallahu alaihi wasallam qad ada min indi Waraqah bin Naufal ila Hira. Maka Nabi setelah bertemu dengan Waraqah, Nabi kembali ke Gua Hira untuk melanjutkan apa? Untuk melanjutkan wasil jiwarahu fi gharihi, untuk melanjutkan yakni beribadah beliau. Wa yukmila ma tabaqqa min syahri Ramadan. Ya, jadi menyelesaikan sisa di bulan Ramadan. Falamman taha syahrul Ramadan wa tamma jiwaruhu, maka ketika selesai bulan Ramadan dan sempurna
beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira tersebut, nazala min Hira sabihata gurrati Syawal, maka Nabi turun dari gua Hira pada Gurrah. Gurrah itu yakni di awal di bulan Syawal, liyauda ila Makkah hasba adatihi, untuk kembali ke Mekah seperti biasanya. Nah, ini kita bahas dulu para ikhwan pelajaran dari faedah ini terkait momen terputusnya wahyu, ya. Bahwa ada riwayat yang tadi saya sampaikan, ini sering dijadikan dalil oleh kaum orientalis, musuh-musuh Islam, orang-orang Nasara atau kalangan Syiah. Kalau Syiah untuk mencela dari sisi hadis Bukhari-nya, ya kan? Kalau Syiah ingin mencela dari sisi hadis Bukhari, tuh hadis Bukhari palsu katanya. Bagaimana ada Nabi katanya mau bunuh diri? Berarti hadis Bukhari itu nggak benar gitu. Karena memang Syiah tidak meyakini hadis Bukhari sebagai kitab yakni yang sahih gitu ya. Adapun umat Islam, sepakat umat Islam bahwa buku atau kitab yang sahih setelah Quran adalah Sahih Bukhari, dan pegangan umat Islam Sahih Bukhari. Tapi Syiah tidak, karena dia punya kitab hadis khusus yang isinya ribuan hadis palsu, ribuan hadis-hadis yang tidak benar. Ya, itu dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang Syiah. Adapun orientalis seperti orang Nasrani dan semisalnya ingin mencela yakni atau ingin mencela Islam secara umum dari riwayat bagaimana kisah Nabi SAW ingin bunuh diri tersebut. Kita baca hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, wa fatara wahyu fatratan hatta hazina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu pun terputus beberapa saat sehingga Nabi sedih. Fima balagona, demikian apa yang sampai kepada kami. Huznan, dengan kesedihan, goda minhu miraran, sehingga Nabi pergi berulang-ulang kali setiap pagi, ya, yataradda min ru'usi syawahil jibal, kay yataradda min ru'usi syawahil jibal, yakni beliau sering pergi di siang hari, di pagi hari atau di siang hari pergi ke puncak gunung, ya, untuk apa? Lihat taradda, untuk menjatuhkan dirinya, gitu. Jadi maknanya untuk bunuh diri, gitu. Lalu fakulama aufa bidirwati jabal, maka setiap kali Nabi naik ke gunung tersebut untuk menjatuhkan, lakai yulqi minhu nafsahu, ini untuk supaya Nabi menjatuhkan dirinya, maka tabadalahu Jibril, maka nampak malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullah haqqan, sungguhnya engkau adalah Rasul yang hak. Maka akhirnya fayaskunu lidzalika ja'shuhu, sehingga Nabi pun setelah mendengar itu jiwa perasaan Nabi menjadi tenang, wa taqiru nafsuhu, dan jiwanya menjadi kuat beliau, fayarji, sehingga beliau kembali, enggak jadi. Ya, fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada limithli dzalik, fa idza talat, maka ketika masa terputusnya wahyu itu kembali terasa lama, beliau pun kembali, ya, maka beliau kembali untuk melakukan hal tersebut. Fa idza aufa bi dirwati jabal tabadalahu Jibril faqala lahu misla dzalik. Lalu ketika itu datang Jibril lagi, persis mengatakan seperti yang dikatakan sebelumnya. Yani demikian, yakni riwayat tersebut para jemaah. Maka Syiah menjelek-jelekan nih Sahih Bukhari, karena katanya mengandung riwayat yang menyatakan Nabi hendak bunuh diri. Jadi itu enggak benar katanya gitu. Ya. Maka bantahannya dari beberapa sisi jemaah. Yang pertama, riwayat ini statusnya lemah. Yani riwayat yang ada Nabi mau bunuh diri itu lemah. Yani tidak setiap hadis yang dalam Sahih Bukhari itu berstatus sahih. Yani ada beberapa hadis yang diriwayatkan secara mu'allaq. Mu'allaq itu menggantungkan dan tidak menyebutkan sanad. Imam Bukhari tanpa sanad lengkap, yani. Maka ulama menjelaskan bahwa ada di antara hadis-hadis mu'allaq ini, ya, yang sahih, ada pula yang dhaif. Dan di antara hadis dhaif ini adalah hadis yang ini tentang Nabi mau bunuh diri. Yaitu diriwayatkan dari Az-Zuhri, ya. Termasuk riwayat yang mu'allaq, yang lemah. Terus seandainya kandungan riwayat tersebut juga benar, jemaah, seandainya benar, ini justru menunjukkan sisi manusiawi yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sisi manusiawi. Dan itu perlu diingat bahwa itu kan di awal apa? Di awal kenabian kan jemaah. Di awal kenabian. Jadi wajar hal itu bisa terjadi gitu.
manusiawi, nabi manusia, kemudian itu di awal kenabian, gitu. Jadi seandainya riwayat itu benar, justru semakin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW manusia yang maksum, justru terjaga. Ya kan itu jemaah. Kan tidak bunuh diri, tidak, karena dijaga. Kan itu jemaah. Nabi Muhammad juga pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa jemaah? Abasa wa tawalla. Itu kan justru menunjukkan itu kejujuran wahyu. Seandainya Nabi ini mau bohong, Nabi mau berdusta, itu wahyu kan menjelekkan beliau kan? Itu wahyu kan menjelekkan beliau. Abasa wa tawalla. Ketika Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum kan, bermasam muka gitu. Padahal ini tujuan karena Allah, karena dakwah. Tapi seandainya Nabi tidak jujur, tentu ayat ini disembunyikan oleh Nabi. Tapi Nabi katakan dengan terus terang, demikian keadaannya. Ya. Jadi intinya bahwa itu riwayat tidak benar, kalaupun benar itu biasa. Jadi tidak perlu kita untuk heran gitu. Ya. Tidak perlu untuk heran. Baik. Jadi masa fatrah adalah masa terputusnya wahyu, namun kemudian wahyu itu datang kembali. Ya disebutkan kata Nabi SAW, "Fabaina ana amsi sami'tu sautan minas sama." Ketika saya turun dari Gua Hira, berjalan aku mendengar suara dari langit. Farafatu basari, lalu saya angkat pandangan saya ke kiblat sama, ke atas langit. Faidal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Maka tiba-tiba dia adalah malaikat yang datang kepadaku saat di Gua Hira. Qa'idun ala kursi baina samai wal ard. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu fa ju'istu minhu, maka aku pun yakni berlutut, terjatuh gitu, hatta hawaitu ilal ard, terjatuh ke tanah. Lalu fajitu ahli, lalu saya pun pergi ke keluarga saya, ini ke istrinya. Fakultu, aku katakan kepada istriku, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Baru Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudatsir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan. Nah disinilah mulai dakwah. Jadi Nabi SAW diutus menjadi nabinya ketika di Gua Hira dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi diperintah dakwah, diutus jadi Rasul dengan Al-Mudatsir, kum fa'anzir. Nah, coba kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh mu'allif di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, falamma stabtantul wadi, ketika aku berada di tengah-tengah lembah, aidakhaltu fi batnihi, jadi ketika aku masuk di tengah lembah itu, nuditu, aku dipanggil. Fanadartu an yamini, aku lihat ke arah kananku, falam ara syai'an, aku tidak lihat sesuatu. Wa nadartu ila shimali falam ara syai'an, aku lihat ke arah kiri juga enggak lihat sesuatu. Lalu wa nadartu amami falam ara syai'an, aku lihat ke arah depan enggak lihat juga sesuatu. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an, lihat belakang juga demikian enggak lihat sesuatu. Namun farafatu rasi, ketika aku lihat ke atas, kepalaku mendongak ke atas, raaitu syai'an, aku melihat sesuatu, yaitu faidal malaku, malaikat ja'ani bi Hira, yaitu malaikat yang datang di Hira, di Gua Hira, jalisun ala kursi baina sama'i wal ardi, duduk di atas kursi, ya, yakni antar langit dan bumi. Fajitu minhu ru'ba, aku pun terkejut, ketakutan, hatta hawaitu ilal ard, sampai aku terjatuh ke bumi. Fa'ataitu Khadijah, aku datang kepada Khadijah, faqultu zammiluni zammiluni dassiruni, ya, selimuti aku selimuti aku, ya. Kenapa? Padahal mungkin panas, Mekah itu panas. Iya, orang sedang yakni takut itu, menggigil kedinginan jemaah. Zammiluni wasubu alayya ma baridan, dan apa namanya, tuangkan aku, sirami aku dengan air yang dingin. Fadassaruni wasabbu alayya ma'an baridan, akhirnya Khadijah pun menyelimuti aku dan menyiramkan atau menuangkan kepadaku air yang dingin. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Dan ini berarti permulaan dakwah para jemaah, permulaan perintah berdakwah. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah, bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan berhala maka tinggalkanlah.
perbuatan dosa tinggalkanlah. Wadzalika qabla an tufradhas shalah, dan itu terjadi sebelum salat diwajibkan. Jadi kewajiban salat itu di Mekah para jemaah, tapi ketika turun ini salat belum diwajibkan. Summa hamiyal wahyu wa tataba'a, akhirnya wahyu pun yakni datang terus terjaga dan terus berkesinambungan, terus berjalan, ya. Jadi inilah kondisi permulaan dakwahnya. Setelah turun ayat itu, Rasul berdiri berdakwah, tidak pernah beristirahat jemaah sampai akhir hayat beliau. Dari sejak turun ayat ini, kum fa'angdir, itu langsung Nabi terapkan dalam kehidupan beliau. Beliau berdakwah pada semua orang, baik anak kecil, orang dewasa, pembesar-pembesar, para budak-budak, individu-individu, ataupun kabilah-kabilah, kelompok-kelompok, dakwah kelompok manusia, demikian. Dan metode Rasul dalam berdakwah adalah dia memilih orang yang pertama siap menerima dakwah. Ini metode Rasul. Ini bagaimana Rasul berdakwah? Metodenya adalah yang pertama kali itu beliau pilih siapa orang pertama yang siap menerima dakwah, ya. Jadi maksud agar dakwah itu sampai kepada seluruh manusia, betul, tapi siapa yang harus beliau mulai gitu, kepada siapa? Maka ini kita agar memahami bagaimana metode dakwah Rasul SAW dalam mengajak siapa saja orang yang pertama kali beliau dakwahi. Demikian pula kita jemaah, ya. Maka yang penting kita harus ketahui jawabannya adalah, apakah generasi paling awal dari kaum muslimin beriman, ya, dengan hati atau dengan akal? Jadi ketika Anda meyakinkan seseorang, ya, akan kebenaran satu pendapat tertentu, maka pendekatan mana yang lebih baik untuk digunakan? Apakah pendekatan hati atau pendekatan secara logis? Ini kan sekarang lagi viral ini masalah akal ini, ya jemaah. Orang-orang filsafat itu kaum yang mendewakan akal mereka. Maka di antara kesesatan mereka adalah ketika wahyu bertentangan dengan akal, menurut mereka dalam tanda kurung. Karena menurut kita ahli sunnah wal jamaah, namanya wahyu nggak pernah bertentangan selama-lamanya dengan akal. Karena akal itu para jamaah harus tunduk kepada wahyu, dan selamanya tidak akan bertentangan. Mungkin bukan bertentangan, tapi akal ini terlalu kecil untuk memahami wahyu ini. Karena akal kan terbatas, tangan kita terbatas tidak kekuatannya, terbatas. Pandangan kita terbatas kekuatannya. Pandangan kita mungkin jarak 1, 2, 3 kilo, tapi ratusan kilo sudah nggak lihat lagi. Ya, demikian pula tangan kita ini mengangkat 1, 2 kilo beban terangkat, tapi 100 kilo diangkat sebelah kanan tidak bisa. Demikian akal terbatas. Nah, sesuatu langsung dipahami nggak masuk akal oleh mereka ini, sehingga mereka bagaimana caranya? Ditolak, ya. Maka perhatikan, jawabannya adalah kedua hal itu sama penting, ya dengan wahyu juga, ya dengan iman, ya dengan akal. Tetap harus, cuman akal itu nomor 2. Jadi akal itu nomor 2. Akal itu jadi dalil. Nah, akal itu jadi dalil. Adanya Allah, dalilnya juga akal. Adanya Allah. Allah Maha Kuasa, dalilnya juga akal. Allah Maha Hidup, di antara sifat Allah, Allah Maha Hidup. Nah, Allah Maha Hidup, penetapannya juga dengan akal. Karena secara akal nggak mungkin Tuhan itu mati. Namun ini bukan nomor 1. Kita mengatakan Allah Maha Hidup adalah ayat dulu Quran. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Allah, Allah hidup. Kita imani dulu Allah hidup dengan ayat. Baru akal pun iya. Karena secara akal tidak mungkin kalau Tuhan mati. Allah ala kulli syai'in qadir. Qadir, berkuasa. Ya, secara akal pun demikian. Jangan akal dulu nomor 1. Akal dijadikan imam. Wahyu nomor 2 jadi makmum. Nggak boleh begitu dalam berdalil. Ya. Maka demikian Nabi SAW dalam berdakwah, ya. Taib. Kemudian
Wa hadhil ayat hiya bad'u risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat di atas, yakni surah Al-Mudaththir, itu adalah bad'u risalatihi, permulaan dari misi kenabian beliau, risalah beliau. Wa hiya mutaakhiratun 'ani nubuwah, dan ayat-ayat tentang risalah, yakni intinya perintah dakwah, itu berakhir atau bukan berakhir, terlambat gitu. 'Ani nubuwah, dari kenabiannya, bimiqdar fatratil wahyi, yakni seukuran atau selama ya wahyu itu terputus. Ya kan? Pertama kan Nabi diangkat dulu jadi nabi dengan surah apa, jemaah? Lah, diangkat jadi nabinya dulu dengan Iqra, bi Iqra. Lalu diangkat jadi rasul, diperintah dakwah dengan surah Al-Mudaththir. Nah, antara Iqra ke Al-Mudaththir sempat putus kan lama gitu. Beberapa lamanya. Dan ada pendapat ulama lamanya ini tidak sama ya. Ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah berapa lama terputusnya. Namun kalau menurut penulis di sini adalah beberapa hari ya lamanya. Taib. Maka wa tashtamilu ala naw'aini min at-taklifi ma'a bayani ma yatarattabu alaihi. Maka mengandung dua jenis tugas ya, dengan penjelasan mengenai konsekuensinya. Amma naul awal, yang pertama apa? Bahwa taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balag wat tahdhir. Maka tugas Nabi untuk menyampaikan dan memberi peringatan. Wadalika, yaitu pada firman Allah, qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Fa inna ma'nahu, maka mananya apa? Hadzirin nas, yakni beri peringatan manusia min adabillah, dari adab Allah. Illam yarji'u amma hum fihi min al-ghayy wad dalal, jika mereka tidak tidak kembali ya, jika mereka tidak kembali dari kebiasaan mereka kesesatan itu, wa ibadati ghairillah, dan menyembah beribadah kepada selain Allah yang maha tinggi, wal isyrak bihi, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzat was sifat, dalam zat Allah dan sifat Allah, wal huquq wal afal, dalam hak-hak Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah, maka ancam mereka. In lam yarji'u amma hum fihi mina ghayy wad dalal. Yang kedua, amanu tsani fataklifu sallallahu alaihi wasallam bitatbiki awamirillah. Yang kedua, apa tugasnya beliau? Untuk menerapkan perintah Allah tersebut dan untuk iltizam biha fi nafsihi, untuk komitmen istiqomah dalam diri beliau. Jadi yang pertama, ajak manusia, beri peringatan manusia. Yang kedua, praktekkan beliau ini apa yang Allah perintahkan tersebut. Berarti ini dua poin penting dalam dakwah. Kita menjalankan dulu, baru kemudian ajak orang apa yang telah kita jalankan, ya. Sehingga wa yasira uswatan liman amana billah, dan nanti menjadi teladan bagi orang yang beriman kepada Allah. Wadzalika, ya hal itu fi baqiyatil ayat, pada ayat-ayat selanjutnya. Maka fa qauluhu ta'ala wa rabbaka fakabbir. Contohnya firman Allah Ta'ala, dan Rabbmu agungkanlah. Maknanya apa? Yani khussahu bitta'zim, yani khususkan Allah dalam pengagungan. Tidak ada yang agung selain Allah, itu maknanya. Lalu wala tusyrik bihi fi dzalik ya ahadan ghairuhu, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa jemaah? Pengagungan kepada selain Allah, contohnya ketika kita takut kepada selain Allah, takut kepada jin, Nyi Roro Kidul dan semisal, ini berarti kita telah mengagungkan selain Allah seperti kita mengagungkan Allah. Nah, ini maknanya. Berarti kita tidak mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Lalu firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah. Apa maksudnya? Al-maqsudu dhahiru minhu, dan maksudnya yang nampak dari ayat adalah tathiru siyabi wal jasad, yakni membersihkan pakaian, membersihkan jasad kita, ya. Dan ini, kebersihan ini bagian dari ibadah para jemaah. Kita kadang-kadang tidak sadar ketika kita, ibu-ibu misalnya yang suka cuci-cuci baju, ibu-ibu suka ngepel, ibu-ibu suka beres-beres dapur misalnya ya, dan kebiasaan tugas mereka,
Itu kadang-kadang banyak ibu-ibu yang tidak sadar kalau sedang ngepel itu sedang ibadah dan dapat pahala dari Allah, karena Allah cinta apa? Kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat, Allah suka orang yang membersihkan diri, orang yang bersih. Bahkan secara khusus contohnya, bersiwak itu adalah gosok gigi. Gosok gigi itu kata Nabi apa? As-siwak mardatun lirabb wa matharatun lil fam. Gosok gigi, bersiwak itu datangkan ridho Allah, dan bersiwak itu membersihkan mulut. Jadi menggosok gigi kadang tidak tertanam dalam diri kita, sedang ibadahnya ndak hadir niat itu. Jemaah dapat pahala tidak dapat pahala itu. Makanya kalau sedang gosok gigi, hadirkan niat bahwa kita sedang ibadah, ini diperintah Allah. Di sinilah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ketika berwudu. Orang yang tidak berilmu ketika berwudu, niatnya cuma satu saja. Itu apa? Supaya sholat sah, kan itu? Ya kan? Kenapa wudu? Ya karena kita mau sholat, selesai, titik. Itu orang awam. Orang berilmu tidak. Dia hadirkan niat ketika basuh wajah, dosa-dosa wajah apa cuma? Dosa-dosa di wajah bagaimana? Berguguran bersama akhir tetesan air wudu. Dosa di tangan, dosa di mata, dosa. Demikian. Jadi menghadirkan niat itu penting. Memberi makan kita kepada anak istri, kadang-kadang kebanyakan kita juga lupa hadirkan niat. Ini ibadah. Satu suap kata Nabi apa? Hatta mata jalu fi imra'atik. Sampai-sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu, namun dengan harapannya kita mengharap wajah Allah, tadi ada hadir niat. Itu sedekah jemaah. Tapi hadir niat. Nenda hadir niat enggak dapat. Ya cuman melepaskan beban kewajiban sebagai suami, wajib menafkahi, selesai, itu saja. Itu pun orang kafir juga melakukan. Kalau sekedar melepaskan beban kewajiban dengan memberi nafkah, orang kafir pun melakukan. Orang kafir pun memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Orang kafir memberi nafkah anak istrinya. Tapi orang Islam kalau menghadirkan niat karena Allah, bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah merupakan nilai sedekah, maka akan terus berpahala. Ya, jadi hadirkan, ngasih jajan sama anak kita, beli es krim, jajan 2.000, 3.000, itu subhanallah. Hadirkan niat itu. Ya, makanya juga istri suap sedekah, satu suap sedekah, satu sedekah. Bayangkan kalau istri kita makan 7 piring, terbayang berapa sedekah suaminya. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta jajan tuh jangan dilarang, sudah kasih aja. Ingat ini, ingat tadi hadis Nabi tadi, hatamat tajur. Bahkan kalau antum di luar, istri tawarin, dek pesan apa dek? Bakso ya dek, yo dek, nasi goreng ya apa, nasi padang dek yo. Enggak mas, iya ya dek, ayo udah apa-apa. Masya Allah nya. Pernah istri ini malah enggak, istrinya, mas aku tuh kono, alah sama ini jajan tak sama ini. Seneng harus jemaah. Istri minta banyak jajan tuh seneng, karena kita banyak sekali meraih pahala sedekah. Intinya. Baik. Id laisa liman yukabbirullaha wa yaqifu bayna yadayhi ay yakuna najisan mustakdzaran. Karena laisa liman yukabbirullah, maka tidak termasuk orang yang mengagungkan Allah. Wa yaqifu baina yadayhi, tidak termasuk yang berdiri di hadapan Allah, an yakuna najisan mustaqdiran, ketika dia dalam keadaan najis atau kotor. Memang tidak boleh. Jadi 3, kita kalau mau sholat misalnya, mau sholat ada 3 yang harus kita bersihkan. Pertama, jasad kita dari najis. Yang kedua, tempat kita. Yang ketiga, pakaian kita. Tempat sholat, pakaian kita dalam sedang sholat, dan juga apa? Jasad kita. Ya. Nah kalau memang kitanya lupa atau tidak tahu ternyata ada najis, baik di pakaian kita, baik di tempat sholat kita, ataupun di jasad kita ada najis, dan kita tahunya setelah sholat, jemaah, setelah sholat tahunya ada najis setelah sholat, apakah kita mengulang sholatnya? Tidak. Jemaah, ibu-ibu ngulang sholat enggak? Kalau habis sholat pas nang mukenanya, loh ikilah ono, oh ambune apa galah iki telene apa gitu aja, najis. Ngulang salat atau enggak jenengan?
Nah, bagus. Jawabannya tidak mengulang sholat, karena Nabi SAW pernah sholat pakai sendal. Di tengah-tengah sholat itu Nabi mencopot sendalnya. Para sahabat pun ikut mencopot sendal. Ini jadi Nabi SAW jemaah sholatnya di masjid beliau itu pakai sendal. Para sahabat masuk masjid itu pakai sendal, karena Nabi sholatnya di atas tanah, di kerikil tanah. Ya, karena masjid Nabi tidak seperti kita sekarang pakai karpet. Bahkan sekarang di masjid Nabi sendiri sekarang di Mekah, di Saudi Arabia sekarang juga sudah tidak lagi pakai tanah. Tapi zaman dulu Nabi pakai tanah, maka sendalnya dibawa ke masjid. Ketika Nabi sedang sholat begitu, tengah-tengah sholat dicopotnya sendalnya. Para sahabat ikut-ikutan mencopot sendal. Lalu selesai sholat Nabi tanya, apa alasan kalian? Kata para sahabat, ya kami lihat engkau mencopot, kami ikut-ikut saja. Ya kan? Nabi tidak menyalahkan loh Pak. Nabi tidak menyalahkan sahabat yang ikut-ikutan saja kepada Nabi. Enggak. Karena memang demikian hukum asalnya, Nabi Muhammad itu harus diapain? Diikuti. Maka Nabi tidak salahkan itu. Artinya betul perbuatan itu. Pokoknya Nabi ngapain saja ikuti dalam ibadah. Karena itu adalah paten. Hanya yang lebih salahkan, Nabi itu punya alasan, yaitu Jibril baru saja memberitahu aku, kata Nabi sedang sholat tadi, bahwa inna fin na'li qadaran, bahwasanya di sendal saya ada najis, maka saya copot. Sehingga kata Nabi, apabila kalian masuk masjid, maka lihat dulu sandalnya, balik sandalnya di pintu masjid itu, balik dulu sandalnya. Kalau ada najis, kata Nabi, gosokkan di tanah. Tuh, jadi jemaah, membersihkan najis di sandal di bawah tidak dicuci dengan air, tidak, tapi cukup apa kan? Digosok-gosokkan di tanah, selesai. Walaupun nanti ada sisa-sisanya sedikit, dimaafkan oleh Allah. Termasuk cara menghilangkan najis yang ada di ujung baju perempuan, ujung baju wanita. Wanita bajunya sampai ke tanah, wanita bajunya harus menutupi tumitnya sampai ke tanah. Ketika wanita ke toilet kena najis, atau mungkin wanita bajunya kena najis di jalanan, maka tidak perlu untuk dicuci dan tidak merasa gundah kalau mau sholat, pakai bajunya sholat, karena tanah yang berikutnya sebagai pembersih, sebagai pensuci dari najis yang nempel di ujung baju wanita tersebut. Jelas jemaah? Jadi jangan merasa. Dan wanita, subhanallah, ibu-ibu sekarang nih kalau mau sholat bingung cari rukuh, bingung cari mukena. Sebenarnya bajunya ibu-ibu itu adalah mukena. Ya, jadi sholat dengan bajunya. Walaupun bajunya nanti ada najis, artinya najisnya sudah dihilangkan dengan tanah berikutnya. Ya kan? Ibu kan jalan kena najis, nanti jalan berikutnya itu sudah bersih lagi bajunya. Seandainya ada sisa-sisa, dimaafkan oleh Allah. Sama halnya istijmar jemaah. Jenengan istijmar, cebok dengan batu. Cebok dengan batu, kira-kira bersih enggak jemaah? Enggak, artinya enggak maksimal. Mesti ada dikit-dikit kan, mesti. Namun jangan jenengan merasa enggak enak. Itu dimaafkan oleh Allah, karena memang demikian rukhsah dari Allah. Kalau istijmar, cebok dengan batu, maka pasti kurang maksimal, tapi itu dimaafkan oleh Allah. Sah sholat jenengan. Enggak, jangan takut, jangan khawatir. Atau dengan tisu ya boleh ya. Ini diantara poin penting yang harus kita pahami. Ya. Jadi jangan dibuat ribet syariat ini. Karena jangan sampai orang berbuat semacam begitu, merasa sok takut ini, takut itu, akhirnya ndak sholat cuma. Ndak sholat alasan baju kotor, ndak sholat, padahal ndak kotor, ndak. Ada orang ndak sholat, kenapa Pak? Bajunya kotor. Lu sampean kencing nang celana Pak. Kok sampai ndak sholat gara-gara baju kotor? Kenapa? Ndak usah tipin kotor aja. Lo kotor kenapa? Sholat. Kok kotor baju kenapa? Sholat cuma. Ya. Hatta walaupun, makanya kita kalau kencing wajib cebok. Ya. Wajib cebok walaupun dengan apapun. Artinya batu kalau nggak ada ya dengan kayu, dengan apapun, dengan tisu dan semisalnya. Tidak harus dengan air jemaah, walaupun ada air bahkan. Jadi perhatikan nih, cebok dengan batu, istijmar dengan batu, bukan kayak tayamum pengganti apa? Pengganti air, bukan. Walaupun ada air, kita pilih batu misalnya, tidak masalah. Cuman yang afdal kalau ada air apa? Karena cebok itu 3 tingkatan. Pertama dua-duanya, batu dulu lalu air.
Itu yang pertama, urutan terbagus. Yang kedua, air saja tanpa batu. Itu cebok yang kedua. Yang ketiga apa coba? Satu, batu dulu baru air. Satu, ini tingkatan nomor satu. Nomor dua, air saja tanpa batu. Yang ketiga, batu saja. Itu sah bagaimana kita cepok, ya. Wa qaluhu waruzza fahjur. Dan firman Allah, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dalam tafsiran para ulama diantaranya warujza, dan berhala, fahjur maka tinggalkanlah. Yani maknanya ibtaid an asbab, jauhkan dirimu an asbab, dari sebab-sebab sakhatillahi wa adabihi, murka Allah dan azab Allah. Wadhalika, dengan apa hal itu dilakukan? Bita'atihi, dengan taat kepada Allah, wa tarki maksiati, meninggalkan maksiatnya. Melakukan taat, tinggalkan maksiat. Dan meninggalkan maksiat itu berpahala ketika ada niat, jemaah. Ketika ada niat. Sekarang jenengan kan tidak sedang berzina kan? Sekarang jenengan tidak berzina kan, jemaah? Meninggalkan zina sekarang kan? Iya, tapi jenengan gak dapat pahala. Karena nggak ada niat itu. Ya, cuman jenengan nggak dicatat dosa zina karena tidak berzina kan? Tapi nggak dapat pahala, jemaah. Makanya kata ulama, minimal seumur hidup sekali itu, seumur hidup sekali, tanamkan niat kita tidak berzina karena Allah. Tanamkan niat kita tidak makan riba karena Allah. Tanamkan, yani apa saja maksiat yang dijauhi oleh kita, kita tidak mau melakukannya. Tanamkan niat walaupun sekali seumur hidup adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang tinggalkan maksiat karena tidak mampu. Ada orang tidak rokokan. Apa mas? Tidak rokokan. Iya nggak duit-duit. Oh berarti tidak duit-duit. Ya rokokan meneh. Berarti nggak rokokan karena nggak duit-duit. Ini tidak dapat pahala. Tapi ada orang, mas, saya tidak merokok. Iya, apa nggak merokok? Saya nggak merokok karena dosa. Saya tinggalkan karena Allah. Merokok dosa. Oh masya Allah. Dan ingat jemaah, banyak kiai-kiai di Indonesia ya, bahkan sampai baca kitab pun ngajar loh, Pak, ngajar santri kelepas-kelepus. Lalu yang aneh apa katanya hukum rokok? Makruh. Lo makruh itu harus diapain kalau makruh supaya kita dapat pahala? Makruh itu harus ditinggalkan. Dan dia kiai loh. Kiai itu perkara makruh itu lebih ditekankan untuk tinggalkannya karena dia kiai. Ya kalau orang awam, ini kiai, kalau kiai berarti perkara makruh harus ditinggalkan. Beda lagi kalau memang merokok hukumnya halal, tidak masalah. Ini kan kata mereka hukum rokok makruh, tapi kok kelepas-kelepus. Harusnya kalau makruh karena kelasnya kiai, makruh itu kalau kiai kayak haram harus ditinggalkan kalau kiai. Karena kiai loh. Kalau orang awam ya makruh, tinggalkan, afdol. Tapi kiai itu berarti lebih ditekankan lagi untuk meninggalkan yang makruh. Gitu jemaah. Taib. Jadi tinggalkan sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah, azab Allah, dengan melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat. Wa qaluhu wala tamnun tastaksir. Dan firman Allah, dan janganlah engkau tamnun tastaksir. Engkau memberi namun maksud memperoleh balasan yang banyak. Yang memberi harus karena Allah. Inilah tuhsin ihsanan, jangan berbuat baik turidu afdalan minhu min hadhihi dunya, untuk tujuan mendapatkan balasan yang lebih besar di dunia ini. Dulu ada seorang ustadz yang ceramahnya selalu menganjurkan sedekah. Bahkan ada dari jamaahnya diminta, buka dompetnya berapa, ayo keluarkan sekarang. Jadi kayak ngerampas itu jemaah. Dan jamaah namanya dibuka di hadapan orang kadang malu juga. Akhirnya dikasih sak dompet-dompetnya, dikasih sak. Ada ibu-ibu pakai emas, pakai kalung, pakai gelang, suruh dibuka kan itu. Dia menawarkan imiminya dengan matematik jemaah. Kalau 100.000 keluar berarti nanti dapatnya 700 juta gitu katanya. Sekarang mobil apa ini infakan, mobilnya apa infakan, nanti dapat mobil yang lebih mahal lagi. Ini tidak benar. Pertama, sedekah niat karena Allah. Ikhlaskan karena Allah. Lalu nanti berharap nikmat rizki bertambah tanpa harus ngitung kelipatan dengan ratusan, dengan ribuan dan semisalnya. Ya. Amal ayatul akhirah, adapun ayat terakhir, fa asyara fiha ila ma yulhiquhu min adza qaumihi. Ya. Maka ayat terakhir adalah mengisyaratkan
padanya kepada apa yang akan dia dapatkan oleh Nabi berupa gangguan dari kaumnya. Berupa gangguan dari kaumnya. Dan nanti akan kita bahas di sini para jemaah ya, bagaimana gangguan-gangguan yang dialami Nabi dan para sahabat. Hina yufariquhum fid din, ya. Ketika beliau meninggalkan agama mereka, wa yaqumu bid'awatihim ila Allah wahdah, dan berdakwah menyeru kepada beribadah hanya kepada Allah semata. Maka faqala Allah berfirman, wa li rabbika fasbir, terjemah. Fasbir, dan bersabarlah untuk memenuhi perintah Rabbmu. Jadi ini menunjukkan kalau berdakwah wajib tanamkan kesabaran. Baik, sekarang baru al-qiyam bid-da'wah, memulai dakwah. Maka setelah turun ayat-ayat tadi perintah dakwah, Nabi menunaikan dakwah. Ya. Dakwah wa haitsu inna qaumahu kanu jufatan, di mana kaumnya pada saat itu adalah kaum yang jufatan, yang kasar. La dina lahum, tidak ada agama illa ibadata al-asnam wal awsan, kecuali agama yang ada penyembahan kepada berhala dan patung-patung. Wala hujjata lahum illa annahum alifu, dan hujah mereka, argumen mereka enggak ada lagi selain alifu abaahum, katanya mengikuti nenek moyang. Dan di zaman kita sekarang, yakni ketika diajak kepada agama, kepada syariat, untuk meninggalkan hal yang bertentangan dengan syariat, apa kata mereka? Ini sudah adat kebiasaan, susah. Adat kebiasaan katanya. Ya, kearifan lokal dan sebagainya. Islam tidak melarang loh Pak kearifan lokal, budaya setempat. Contohnya pakaian, silakan. Islam tidak mengatur pakaian harus pakaian Islam. Pakaian Islam itu justru pakaian budaya lokal, itu pakaian Islam sebenarnya. Tidak ada pakaian Islam dengan model tertentu, tidak ada. Pakaian Islam adalah pakaian yang sesuai dengan budayanya lokal di situ. Orang Indonesia apa pakaiannya? Ya demikian. Hanya Islam membatasi tutup aurat, tidak boleh isbal laki-laki, wanita harus hijab semuanya kecuali muka, telapak tangan. Sebagian berpendapat wajib menutup wajahnya. Demikian. Jadi masalah warna tidak harus juga hitam-hitam jemaah. Tidak harus hitam-hitam, tidak harus biru, tidak harus. Cuman gelap itu afdol, dan warna tidak ngejreng, warna tidak menarik perhatian bagaimana itu afdol, karena namanya pakaian adalah menutup aurat dan tidak menimbulkan perhatian orang, kan itu. Nah, sekarang kalau ibu-ibu pakai pakaian justru malah mengundang penglihatan orang misalnya, maka tidak boleh. Ya. Tapi justru berpakaian seperti biasanya, hanya yang penting itu tutup auratnya. Karena ada orang ini sekarang pakai jilbab tapi pakai celana pensil, pakai jilbab tapi pakai celana straight, kan itu ibu-ibu sekarang. Atau jilbabnya jilbobs, bukan jilbab tapi jilbobs. Hanya kelihatan, hanya menutup yakni rambut saja. Sementara kelihatan itu yang disebutkan seperti punuk onta. Ya, itu khasiat ariat, berpakaian tapi telanjang. Maka dan tidak boleh alasan ibu-ibu, kan alasannya apa? Ya Ustaz, pelan-pelan Ustaz, jilbabnya jilbab gini dulu. Ternyata ndak pelan-pelan, keterusan, nggak robah-robah, terus aja seperti itu. Ya, kenapa harus pelan-pelan? Bagaimana hijab yang benar? Ya begitu, jangan pelan-pelan. Ya, karena nanti beralasan pelan-pelan. Wala akhlaqa lahum ilal akhdha bil izza wal anfati. Ya. Dan tiada akhlak kecuali hanya kebanggaan, kesombongan. Nah, keadaan saat itu. Wala sabila lahum fi halil masyakil ila saif, dan tidak ada cara kalau menyelesaikan masalah kecuali saif, kecuali pedang. Demikian kondisi saat itu jemaah. Jadi bagaimana medan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka faqad ikhtarallahu ayyakuma bidawati sirran. Akhirnya Allah memilih agar Nabi dakwahnya mulai secara sembunyi-sembunyi dulu, tidak dengan frontal terang-terangan. Dan itu juga strategi kita dakwah sekarang. Kalau memang tidak memungkinkan untuk terang-terang, maka secara sembunyi-sembunyi. Ini intinya hanya strategi. Padahal sekarang tidak ada lagi dakwah sembunyi-sembunyi, sekarang tidak ada. Cuman maksudnya mana melihat maslahat, mana melihat mudarat. Terkadang jemaah ada suatu bahasan yang belum perlu kita sampaikan, atau jangan dulu kita sampaikan karena kemaslahatan. Ini juga strategi dakwah yang harus kita pahami. Fikih dalam dakwah ini,
pemahaman dalam dakwah. Karena terkadang apa yang kita sampaikan itu benar, hanya saja mungkin belum saatnya atau waktunya nggak pas dan semisal. Maka ini perlu kita strategi. Wala yuwajiha biha illa man ya'rifuhu bil khair wa hubbil haqq. Dan hanya Nabi menyampaikan kepada orang yang dikenal baik saja, yang mencintai kebenaran saja, dan wa yathiqu bihi, yang dipercaya oleh Nabi, wa yatma'innu ilaih, dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya padanya. Wa ayuqaddima lahu, maka Nabi mulai dengan keluarganya, wa ashiratahu, dan kerabatnya, wa asdiqahu, dan teman atau sahabatnya, wa nudama'ahu ala ghairihim, dan juga yakni sahabat-sahabat dekatnya dulu, ala ghairihim, dibandingkan yang lainnya. Nah, ini juga strategi dakwah. Ini siapa kira-kira orang yang bisa kita dakwahi, itu dulu yang kita pertama dakwahi pada jemaah. Jadi jangan langsung kepada orang-orang yang jauh. Bahkan ada orang atau ada seorang dai yang orang-orang jauh didakwahinya, tapi keluarganya, kerabatnya. Alasannya apa? Alah, kerabat saya ini susah. Padahal belum apa-apa tuh sudah ngomong susah katanya. Tapi orang jauh didakwahinya, berangkat, mereka keluar daerah, keluar kampungnya, keluar negeri bahkan. Padahal di negeri sendiri banyak yang membutuhkan. Nah sekarang siapa saja orang-orang yang awal-awal masuk Islam menyambut dakwah Nabi, ya. Falamma bada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watahu badara ila al-iman bihi adadun. Maka ketika Nabi memulai dakwahnya, maka badara ila al-iman bihi, maka mulailah orang-orang atau beberapa orang masuk kepada dakwahnya Nabi, beriman kepada Nabi, mimman kataballahu lahu as-sabqa ila as-sa'adah wal khair, yang Allah takdirkan di antara mereka yang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Yang pertama siapa jemaah? Wa kanat awwalahum 'ala al-itlaq. Yang pertama kali secara mutlak adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Artinya secara mutlak itu enggak lihat laki perempuannya, enggak lihat anak kecil dewasanya. Pokoknya yang pertama kali siapa? Khadijah. Lihat, hati siapa yang pertama kali memeluk Islam, memeluk hidayah ini? Hati seorang perempuan. Ternyata memang the best emak-emak ini. Yani the best perempuan. Coba, siapa yang pertama darahnya tertumpah di dalam Islam? Yang pertama kali darahnya tertumpah dalam Islam adalah seorang wanita. Darahnya siapa? Sumayyah, Ummu Ammar. Ya. Harta yang pertama diinfakkan dalam Islam, harta siapa? Harta perempuan. Masya Allah. Hati yang pertama kali menerima Islam, hati seorang perempuan. Yani hati perempuan, harta perempuan, darah perempuan. Ya. Maka ini menunjukkan yakni keutamaan wanita. Keutamaan wanita. Nah, yakni Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wa kanat qad alimat al-bisyara, dan beliau kan telah mengetahui tanda-tanda awal kenabian. Wa sami'at anil irhasat, dan mendengar kabar-kabar gembira. Wa absarat, dan melihat malamihan nubuwah, ciri-ciri kenabian melihat. Wa syahadat tabashir risalah, dan menyaksikan tanda-tanda risalah. Ini siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Wa tawaqqa'at. Taib. Para jemaah sekalian, tentang Khadijah ya, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ketika Khadijah nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada khilaf loh ulama sejarah. Ya. Yani ketika Nabi menikahi Khadijah, usia Nabi sepakat 25 tahun. Namun usianya Khadijah saat itu berapa jemaah? Usia Khadijah. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, usia Khadijah disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat adalah 40 tahun. Dan itu yang masyhur kan di antara kita. Pendapat kedua, 28 tahun Khadijah saat itu. Pendapat kedua. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq ya di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Jadi 28 tahun. Nah, dua pendapat tersebut, baik 40 tahun atau 28 tahun, itu semuanya
Dua pendapat itu sama-sama tidak disokong dengan dalil yang kuat. Itu cuma. Sebenarnya dalil pendapat pertama diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam namun status hadisnya matruk hadisnya. Dalil yang kedua pun diriwayatkan tanpa sanad. Oleh karena itu sebenarnya sulit bagi kita untuk memilih di antara kedua pendapat tersebut mana yang kuat. Khadijah usianya berapa saat nikah dengan Nabi? Berarti kita kesimpulannya ya begitulah sudah. Bisa jadi 40 atau bisa jadi memang 28. Memang ada sebuah fakta sejarah yang menguatkan bahwa usia Khadijah adalah 28 tahun saat itu. Fakta sejarah 28 tahun. yakni fakta tersebut bahwa Khadijah melahirkan 6 anak untuk Rasulullah SAW. Mereka adalah Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Sejauh mana sampai disuruh sebutkan 6 anaknya Rasulullah? Ada loh. Bahkan banyak loh yang orang Islam tidak tahu jemaah. Dan itu musibah loh jemaah. Anak-anak Rasul nggak tahu, tapi anaknya artis tahu, sampai anak artis tuh tahu akikahnya di mana gitu loh jemaah. Subhanallah. Sampai loh makannya, hobinya makan apa gitu, makan seblak gitu, ngerti loh. Subhanallah. Tapi anaknya Rasulullah tidak tahu. 6, ya. Nah ini sangat sulit diterima katanya oleh akal kalau dikatakan bahwa yang baru nikah di usia 40 tahun kemudian mampu melahirkan 6 orang anak. Jadi lebih cenderung ke berapa? 28 tahun. Itu. 28 tahun. Taib. Dan Khadijah ini luar biasa ya, wanita yang memiliki keutamaan. Itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Wa tawaqqa'at ayyakuna Rasulullah SAW huwa nabi hadhil ummah. Dan Khadijah telah memperkirakan bahwa Nabi adalah yakni suaminya ini Nabi umat ini. Sumata kadalah min hadis Waraqah. Lalu lebih kuat lagi Khadijah itu dari penjelasan Waraqah, anak paman beliau. Annalladzi nazala fi Hira, bahwa yang turun di Hira adalah Jibril alaihi salam. Wa annalladzi jaa bihi huwa wahyun nubuwah. Dan yang datang saat itu kepada Nabi di Gua Hira adalah wahyu kenabian. Summa syahadat bin nafsiha ma marra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khadijah juga menyaksikan dengan sendiri, ma marra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzuli awalil mudatsir. Ketika turun pertama kali kepada Nabi saat Nabi berselimut surah Al-Mudatsir. Yani di awal surah Al-Mudatsir, yani qum fa'anzir, gitu kan? Fa kana min at-tabi'i an takun hiya awwalu al-mu'minin. Maka yani sangat wajar gitu kan bahwa dia Khadijah menjadi orang yang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi di awal ini, ya. Beliau memilih menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang pilihan yang menurut beliau akan menerima, ya. Bukan pula arahan beliau kepada para sahabatnya yang telah masuk Islam dalam menyampaikan dakwah, yani agar sirri dulu. Nah, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung sekitar 3 tahun berjam. Dan dia dianggap cukup lama gitu. Ya, jika dikomparasi dengan keseluruhan masa dakwah beliau yang 23 tahun gitu. Ya. Dianggap cukup lama, dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Nah, dan tentu hikmahnya adalah agar yakni ada maslahat di dalam dakwah. Namun setelah itu kan Nabi juga berdakwah secara terang-terangan itu. Apa manfaatnya dakwah secara sembunyi-sembunyi? Di antaranya adalah bahwa awal mula dakwah para dai ini faedahnya ya, dituntut untuk menjaga diri mereka. Bukan karena takut mati, bukan. Karena kematian di jalan Allah itu mati yang syahid insyaallah.
Mati mulia. Jadi bukan takut mati, tapi demi menjaga keutuhan dakwah, keutuhan agama ini, eksistensi agama dakwah Islam ini, ya. Makanya berdasarkan ini pula para ahli fikih membangun pembahasan tentang bolehnya pasukan muslimin untuk mundur ketika bertemu musuh yang berjumlah 2 kali lipat dari jumlah mereka atau lebih, bukan karena takut mati, tapi karena apa jemaah? Menjaga eksistensi Islam di bumi Allah ini. Itu diantara hikmahnya. Jadi bukan karena masalah takut mati. Tapi para jemaah sekalian, hari ini saya izin ya untuk kajian agak cepat karena ada hajat, mau ya, ada urusan dengan pondok. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Malam ini pagi ini sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut di melanjutkan poin kedua jemaah ya. Di poin Ar-Ra'ilul Awwal, generasi pertama yang menerima dakwah. Ya, nanti di halaman 84 ya. Yang kedua ini nanti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jazakallahu khair. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.